Teman-teman yang tempat usahanya ingin menambah pembayaran dengan QRIS BCA sudah tepat tonton videoku ini. Jadi teman-teman nanti bisa sediakan QRIS BCA untuk pembayaran menggunakan apapun ya. Jadi teman-teman bisa lebih mudah dalam menerima pembayaran. Oke, silakan simak video ini ya teman-teman ya caranya ya. Nah, tentunya yang pertama teman-teman harus install aplikasi namanya adalah Merchant BCA. Jadi teman-teman tidak bisa menggunakan mobile banking BCA ataupun My BCA ya. Jadi memang ada aplikasi khusus yaitu Merchant BCA ya. Silahkan install saja aplikasi ini, linknya ada di Play Store ataupun App Store ya. Silahkan diinstal, kemudian nanti teman-teman buka, tampilannya adalah seperti ini ya, Merchant BCA ya. Kemudian yang pertama teman-teman ada tulisan seperti ini, daftar jadi merchant BCA cukup pakai aplikasi saja. Jadi memang kita tidak perlu repot-repot datang ke kantor cabang Bank BCA. Kita bisa lakukan di rumah sambil tiduran ya. Oke, langsung saja kita klik daftar ya. Dan kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Apakah Anda sudah memiliki edisi atau QRIS BCA? Nah, teman-teman silakan klik saja yang belum. Ini teman-teman klik. Kemudian nanti tampilannya adalah seperti ini. Ajukan fasilitas sesuai kebutuhanmu ya. Edisi ataupun QRIS statis. Jadi di aplikasi Merchant BCA ini teman-teman yang ingin menyediakan mesin edisi di tempat jualan pun bisa ya. Tapi di sini akan dicontohkan untuk yang membuat QRIS statis. Nah, teman-teman mungkin ada yang pengen tahu lebih detail ya, edisi itu apa, QRIS itu apa ya. Silahkan langsung saja klik yang ada di bawah ini ya untuk melihat penjelasan lebih detailnya ya. Oke, kita klik yang QRIS statis. Teman-teman ya, di sini silahkan dipilih ya. Ini juga bisa untuk perorangan ataupun juga badan usaha ya. PT, CV itu bisa ya. Nah, di sini contohnya adalah untuk yang perorangan ya. Kita perorangan, kita klik yang atas, kemudian nanti tampilannya adalah seperti ini. Nah, di sini silakan teman-teman siapkan. Untuk membuat QRIS ini teman-teman harus mempersiapkan ini, disiapkan dulu sebelum dimulai ya. Karena nanti kalau tidak siap teman-teman ada proses yang lama ya, harus mencari ini itu bisa gagal ya. Silahkan siapkan rekening dan juga kartu ATM BCA. Jadi memang harus punya ATM BCA ya. Kemudian juga nomor handphone terdaftar, nomor handphone yang terdaftar di rekening BCA itu ya. Kemudian juga data dan dokumen pribadi ya, EKTP, kemudian NPWP ya, kemudian tanda tangan di kertas putih polos ya. Dan juga pastikan kamera HP-nya tidak blur, harus terlihat jelas ya. Kemudian juga nanti teman-teman siapkan surat izin usaha ini jika ada, kemudian TDP atau NIB juga jika ada aja ya. Kalau tidak ada ini teman-teman bisa lewati untuk yang paling bawah ya. Oke, silakan setelah disiapkan teman-teman silakan klik mulai. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini langsung saja masukkan nomor ATM BCA-nya ya. Silahkan dimasukkan di sini nomor ATM BCA-nya, kemudian alamat email pemilik usaha ya. Silahkan dimasukkan ya alamat emailnya, dan kemudian scroll ke bawah. Nah, di bawah ini silahkan ya. Ini dicentang 2 kali ya. Dicentang 2 kali, kemudian klik lanjut. Dan setelah itu akan muncul tampilan seperti ini ya. Silahkan masukkan kode OTP ke nomor yang sudah dimasukkan ya, ke nomor handphone yang terdaftar di BCA ya. Silahkan nanti dimasukkan ke sini ya. Ini perlu pulsa teman-teman ya untuk di sini. Jadi pastikan nomor handphone yang terdaftar di BCA itu ada pulsanya untuk menerima OTP ini ya. Dan di sini saya bacakan ya, pastikan nomor handphone yang dipilih dalam keadaan aktif, tarif SMS standar berlaku ya. Pastikan pulsa mencukupi. Kemudian pembaruan nomor handphone dapat dilakukan di ATM BCA, kemudian aktifkan di aplikasi BCA Mobile ya. Oke, teman-teman, ini setelah diisi OTP-nya kemudian akan ada tampilan seperti ini ya. Ini saya bacakan ya. Untuk menggunakan fitur ini Anda perlu memberikan izin pada BCA untuk bisa mengakses kamera, karena nanti kan ada proses foto ya. Akses kamera juga bisa diberikan melalui menu perangkat pada menu pengaturan pada perangkat Anda ya. Tapi yang paling gampang ya di sini langsung saja klik izinkan ya. Oke, setelah itu teman-teman akan diminta untuk foto KTP ya. Nah, ini ada bingkainya. Pastikan nanti ini nomor KTP-nya ada di sebelah sini, kemudian fotonya ada di sebelah sini ya. Sesuai bingkai yang ada ya. Dan juga harus KTP asli, bukan scan ataupun fotokopi ya. Jadi wajib KTP yang asli. Kemudian harus terlihat jelas ya. Baik tulisan ataupun fotonya itu harus terlihat jelas, tidak miring, tidak buram, tidak blur ya, tidak kepotong seperti itu. Tidak terlalu jauh juga ya. Oke, teman-teman silahkan kalau belum yakin silahkan klik yang lihat contoh ini ya. Nanti ada contoh foto KTP yang benar seperti apa ya. Oke, silahkan setelah siap langsung saja difoto ya, ceklek gitu ya. Dan kemudian teman-teman akan muncul ya data-data sesuai yang ada di KTP kita.
silahkan dicek namanya, kemudian tanggal lahir, macam-macam ya, silahkan dicek semuanya. Kalau semuanya sudah sesuai yang ada di foto KTP, langsung saja klik lanjut. Dan kemudian setelah itu diminta untuk selfie dengan eKTP ya, sesuai dengan garis yang ada. Jadi teman-teman pastikan nanti KTP-nya itu tidak menutup wajah ya, ada di depan wajah kita ya, maaf, di depan dada kita ya, di bawah wajah ya. Ini ada keterangan di bawah, ini perlu diperhatikan ya. Tidak memakai aksesoris yang menutupi wajah ya, seperti topi, masker, kacamata ya, itu tidak boleh ya. Kemudian KTP harus asli, bukan scan atau fotokopi. Kemudian KTP dan wajah terlihat jelas, tidak terpotong dan juga tidak buram ya. Ada contohnya juga ya di bawah ya, tinggal klik di sini untuk melihat contoh yang benar fotonya itu seperti apa ya. Setelah siap langsung saja dilakukan fotonya, dan kemudian setelah itu teman-teman ada pertanyaan ya, apakah Anda memiliki NPWP? Yang punya silahkan klik ya, yang tidak ya klik tidak ya, gampang. Ini pilihannya tidak ada salah dan benar ya. Contohnya di sini klik tidak saja, kemudian klik lanjut, dan kemudian di bawah ya ini ada pertanyaan sih. Ini kalau tidak itu karena apa ya? Karena wajib pajak yang memperoleh penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak, atau yang bawah ya silahkan dipilih. Ini misalkan contoh yang bawah ya. Pihak yang tidak diwajibkan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak karena memperoleh penghasilan yang tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak. Pilih aja yang bawah ya, yang tidak punya NPWP. Kemudian klik lanjut. Dan setelah itu teman-teman ada notifikasi seperti ini ya, izinkan merchant untuk mengakses lokasi Anda. Dan memang hampir seluruh aplikasi keuangan seperti ini pasti akan meminta izin akses lokasi ya. Ini kita klik izinkan saja. Dan kemudian ya kita diminta untuk melengkapi alamat. Jadi ini alamatnya tuh pun harus sama dengan yang ada di map ya, di Google Map ya. Contohnya seperti ini ya, silahkan dipilih alamatnya, kemudian detailnya diisi ya, alamat lengkapnya, kemudian kalau gedung berarti lantai berapa gitu ya, kemudian kelurahan dan macam-macam, silahkan diisi semuanya lengkap. Alamat usahanya ya, belum tentu alamat KTP, tapi ini adalah alamat usahanya ya. Kemudian klik lanjut. Dan kemudian teman-teman juga akan diminta untuk memilih jenis usahanya apa. Silahkan di scroll aja ke bawah ya. Pilih yang sesuai. Kalau tidak ada yang sesuai, pilih yang paling mendekati sesuai ya. Silahkan dipilih. Dan kemudian teman-teman di sini juga ada ya pertanyaan, apakah Anda sudah memiliki stiker QRIS termasuk dari bank atau institusi lain? Oke ya, silahkan pilih, tapi lebih gampangnya klik yang belum saja. Klik belum, kemudian rata-rata omset per bulannya berapa ya? Silahkan diisi. Ini memang untuk QRIS ini memang untuk jualan ya. Jadi teman-teman harus menyertakan rata-rata omsetnya berapa ya. Kalau misalkan untuk hal yang lain kemungkinan ditolak ya. Oke, jadi silakan masukkan omsetnya, kemudian juga nomor handphone ya, untuk usahanya juga silahkan diisi. Kalau sama dengan nomor handphone yang merchant silahkan langsung centang saja ya. Atau teman-teman ingin menambahkan yang lain juga bisa ya. Oke, silahkan diisi semuanya, kemudian klik lanjut. Dan setelah itu silahkan masukkan nama usahanya apa, kemudian juga teman-teman silahkan masukkan nama usaha yang muncul di stiker QRIS-nya nanti, silahkan ya dimasukkan. Nah ini teman-teman pastikan nama usahanya ini sama dengan yang ada di plang tempat teman-teman usaha ya, karena nanti ada kewajiban untuk memfoto ya. Misalkan namanya adalah Jaya Makmur gitu ya, ya tulis di sini Jaya Makmur gitu ya, jangan sampai berbeda ya. Oke ya, silakan. Kemudian teman-teman kalau ini sama, mau sama isinya tinggal centang aja yang ini ya, yang bawah ini ya, sama dengan nama usaha ya. Oke, diisi, kemudian klik lanjut. Dan kemudian teman-teman di sini akan diminta ya mengisi akan dikirim kemana nanti ya. Pilihlah alamat pengiriman stiker ya, langsung saja misalkan dikirim ke tempat usaha ya, saja klik ini. Kemudian nanti teman-teman pilih ya namanya siapa ya, ini ada di daftar kontak ya. Kemudian nanti akan terisi nomor handphone dan juga namanya ya. Kemudian alamatnya nih saya tutup hijau ini ya, pastikan ini alamat yang mudah dicari oleh kurir ya. Yang paling gampang adalah tempat usaha kita ya. Oke, silahkan diisi semuanya agar teman-teman nanti stikernya itu bisa kita terima dengan cepat dan tidak nyasar ya. Kenapa? Karena tidak bisa kita cetak sendiri ya. Yang paling gampang itu yang kita terima dari BCA ya. Oke, silahkan cek semuanya, kemudian klik lanjut. Dan kemudian teman-teman akan diminta untuk foto tanda tangan ya. Silakan foto tanda tangan di atas kertas putih polos. Tanda tangan harus asli ya, bukan versi scan atau fotokopi, dan harus mirip yang ada di KTP ya. Jadi pastikan tanda tangannya itu mirip di KTP di kertas putih polos ya. Kemudian tanda tangan harus terlihat jelas ya, tidak boleh terpotong dan juga buram ya. Untuk mungkin ada yang bingung, silakan lihat contohnya aja, klik yang ini ya. Oke, silakan disiapkan dan difoto. Selanjutnya teman-teman juga ada pertanyaan ya, apakah punya TDP ya, tanda terdaftar ya, atau NIB. Kalau punya silahkan difoto, kalau tidak gak masalah, ini bisa dilewati ya, klik lewati.
kemudian juga untuk surat izin usaha, mungkin banyak yang punya ya, silahkan difoto, tetapi yang tidak punya juga boleh, silahkan langsung dilewati saja. Nah kemudian di sini teman-teman ya, silahkan foto lokasi usahanya dan pastikan di lokasi usaha itu ada plang teman-teman ya. Mau plang boleh, mau sekedar banner boleh ya, mungkin kalau di dalam mall kan nggak bisa ya. Intinya ada identitas usaha teman-teman yang sama dengan nama usaha yang tadi diisi ya. Silahkan difoto mengenai plangnya ya. Foto plangnya harus terlihat jelas ya. Ini juga ada contohnya, teman-teman bisa klik di bawah ya. Kemudian juga nanti ini kan tampak depan, ada juga yang tampak samping. Silahkan ya difoto juga di sini. Kalau misalkan seperti di mall kemudian kelihatannya hanya dari depan gimana? Ya foto 2 kali aja lah. Yang pertama persis dari depan, yang kedua agak nyamping gitu aja ya. Oke, kemudian teman-teman silahkan setelah difoto juga foto barang dagangan ya atau produk yang dijual ya. Silahkan difoto aja di sini. Kalau bentuknya jasa gimana? Kalau bentuknya jasa mungkin kan di situ ada price list ya. Ada seperti apa ya? Harganya, tarifnya berapa itu difoto juga bisa ya. Tadi yang paling gampang ya, misalkan teman-teman jualan apa? Parfum ya, parfumnya, jualan makanan ya. Ya makanannya difoto kurang lebih seperti itu ya. Oke, setelah itu teman-teman akan muncul tampilan seperti ini ya. Anda telah menyelesaikan pengisian formulir pendaftaran merchant BCA ya atau QRIS statis. Selanjutnya silakan periksa kembali semua data yang telah diisi. Nah teman-teman silakan pastikan ya, klik lagi periksa data ya, dicek lagi jangan sampai ada yang salah. Karena kalau ada yang salah bisa ditolak ataupun teman-teman bisa nyasar nanti ya QRIS-nya kemana ya dikirimnya ya. Oke ya, silakan dicek ya data pribadinya, kemudian data usaha dan juga dokumen pendukung yang lain. Silakan dicek semua. Setelah itu teman-teman centangin aja ya semuanya ya, centang. Kemudian klik lanjut dan kemudian nanti akan ada OTP ya. Silakan masukkan lagi OTP yang sudah dikirim ke nomor handphone yang kita daftarkan di BCA ya. Permintaan kode OTP maksimal 5 kali dalam 1 jam ya. Jadi kalau gagal itu hanya bisa diulang 5 kali dalam 1 jam. Kemudian pastikan nomor handphone yang dipilih aktif ya. Kemungkinan juga ada membutuhkan pulsa, jadi pastikan ada pulsanya minimal 5.000 lah ya gitu ya. Kemudian juga kalau ingin pembaruan nomor telepon bisa melalui menghubungi Merchant Solution ya di 1500788 ya. Oke, silakan dimasukkan kode OTP-nya ya dan kemudian teman-teman nanti akan muncul tampilan seperti ini. Mohon menunggu, proses pengiriman formulir akan berlangsung selama 5-10 menit ya. Silahkan dicek aja berkala ya. Oke, jadi hanya seperti itu cara untuk membuat QRIS BCA untuk all payment ya. Silahkan ditunggu, nanti QRIS-nya akan dikirim ke lokasi teman-teman yang sudah dipilih ya, ke nomor KTP, ke alamat KTP ataupun ke alamat usaha ya. Dan nanti kalau sudah diterima itu bentuknya kan kurang lebih seperti ini ya untuk QRIS BCA ya. Jadi ada logonya ya, logo GPN-nya, kemudian ada seperti ini ya tulisan QRIS, kemudian nama merchant-nya apa ya yang tadi kita isi ya. Kemudian ada ID-nya, kemudian juga ada ini ya ID lagi di sini. Kemudian ini adalah QRIS-nya ya, QR code-nya yang teman-teman bisa nanti lakukan scan untuk pembayarannya ya. Oke, jadi seperti itu caranya untuk membuat QRIS BCA all payment. Yang masih bingung boleh diputar ulang video ini ataupun boleh langsung bertanya di kolom komentar, nanti akan aku coba jawab pertanyaannya. Ataupun teman-teman yang ingin sharing ya boleh juga ya, mungkin ada yang gagal terus atau mungkin ada yang sudah berhasil bikin berkali-kali ataupun ada yang punya ide, punya saran juga boleh. Silahkan tulis saja di kolom komentar agar bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.